Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kemanusiaan. Shalom Bagana. Sahabat Bagana dimanapun Anda berada, kita kembali jumpa di Studio Bagana di Menara 165. Bersama saya Yadi Muhammad. Bencana longsor di sejumlah wilayah di Indonesia. Suara Bagana, Jakarta. Sebagai bentuk kepedulian pada kejadian bencana yang sedang melanda di berbagai wilayah saat ini, tim Bagana mencoba merangkumnya dari berbagai sumber sebagai informasi untuk mitigasi dan kepedulian bagi warga yang terdampak. A. 2 korban masih hilang, tabur bunga dan sholat gaib iringi penutupan pencarian longsor Cilacap. Pencarian korban tanah longsor di Desa Cebeyeng, Kecamatan Majenang, Cilacap, Jawa Tengah dihentikan pada Sabtu 22 November 2025 sore. Hingga hari ke-10 atau hari terakhir pencarian, 2 orang korban masih belum berhasil ditemukan dan dinyatakan hilang. Penutupan operasi ditandai dengan sholat gaib, doa bersama, dan tabur bunga di lokasi longsor. Tim SAR gabungan, keluarga, pemerintah, dan masyarakat terlibat dalam prosesi ini. Kepala Kantor SAR Cilacap, Muhammad Abdullah menjelaskan, keputusan ini diambil setelah melalui koordinasi dan evaluasi mendalam dengan pihak keluarga korban dan pemerintah daerah. B. Hari ke-8 pencarian longsor Banjarnegara, keluarga korban padati posko pemulasaran jenazah. Puluhan keluarga korban bencana tanah longsor terus berdatangan ke pos pemulasaran jenazah di Puskesmas Pandanarum, Banjarnegara, Jawa Tengah. Mereka datang ingin mengetahui nasib keluarganya yang masih hilang. Di hari ke-8 pencarian korban longsor, keluarga korban datang ke posko untuk mengetahui secara cepat jika ada temuan jenazah, sekaligus untuk keperluan pendataan oleh tim pemulasaran jenazah. Hal ini dilakukan agar petugas lebih mudah dalam mencocokkan ciri-ciri jenazah dengan keterangan keluarganya. Hingga saat ini, tim berhasil menemukan 14 jenazah korban longsor, sementara 15 korban lainnya masih dalam pencarian. C. Perkembangan longsor Banjarnegara. Hingga Ahad siang 23 November 2025, tim SAR gabungan masih terus melakukan pencarian korban longsor Banjarnegara, Jawa Tengah. Hingga kini belasan korban masih belum ditemukan. Tim SAR gabungan masih terus bekerja maksimal untuk menemukan belasan korban longsor di Pandanarum, Banjarnegara, Jawa Tengah. Sebanyak 23 alat berat dikerahkan untuk mempermudah proses pencarian. D. Longsor di Panggoi, warga diimbau waspada. Bencana tanah longsor di Kompleks Gria Putri 2 Desa Panggoi, Kecamatan Muara II, Kota Lok Sumawe pada Sabtu 22 November 2025 sekitar pukul 14.05 waktu Indonesia Barat. Material tanah dilaporkan mulai bergerak dari tebing dan berpotensi mengancam 2 rumah warga yang berada di tepat di bawah lokasi longsoran. Longsor pertama kali dilaporkan oleh Kepala Dusun A, Desa Panggoi kepada Babin Kamtibmas sekitar pukul 14.00 waktu Indonesia Barat. Menerima laporan tersebut, Babin Kamtibmas langsung menuju lokasi kejadian dan melaporkan situasi kepada Kapolsek Muara II untuk dilakukan penanganan cepat. F. Longsor di Jalan Poros Palopo Bastem, 3 motor tertimbun. Longsor kembali terjadi di Jalan Poros Palopo Bastem Utara, Kelurahan Latupa, Kecamatan Mungkajang, Kota Palopo, Jumat 21 November 2025 malam. Bencana tersebut terjadi saat hujan deras mengguyur wilayah Latupa. Material longsor menutup seluruh badan jalan dan menyebabkan 3 motor yang melintas ikut tertimbun. G. Longsor putus akses jalan antar desa Bupati Bantul, kami tetapkan tanggap darurat selama 2 pekan. Hujan deras dengan intensitas tinggi menyebabkan Jalan Kadung Miri, Imogiri, Bantul, Yogyakarta terputus akibat longsor. Terputusnya akses jalan membuat warga terisolasi. Ruas Jalan Kedung Miri di Sriharjo, Imogiri, Bantul, Yogyakarta terputus akibat longsor.
Hujan deras dalam beberapa hari terakhir disertai naiknya debit air Sungai Oyem menjadi penyebab longsor. Akibatnya 2 RT yang dihuni lebih dari 400 orang ini terisolasi. Bupati Bantul bilang dalam 14 hari ke depan Bantul ditetapkan dalam kondisi darurat bencana. Pemerintah setempat kini tengah melakukan pendataan terhadap warga yang membutuhkan bantuan. Cegah longsor. BPBD Sragen cek alat pendeteksi bencana dan gelar simulasi warga. Untuk mengantisipasi rawan longsor akibat cuaca ekstrem dengan curah hujan tinggi, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Sragen mengecek fungsi alat pendeteksi bencana. Warga pun melakukan simulasi di daerah yang kerap menjadi lokasi rawan longsor. BPBD Sragen memetakan potensi longsor yang terdapat di 26 desa yang berada di 12 kecamatan. Di antaranya Kecamatan Sambirjo, Kecamatan Kalijambe, Kecamatan Plupu, hingga Kecamatan Masaran yang berada di sekitar daerah aliran Sungai Bengawan, Solo. BPBD bersama warga pun melakukan simulasi alat pendeteksi bencana di lokasi rawan longsor. Simulasi berupa upaya evakuasi warga terdampak beserta barang berharga milik warga serta relokasi warga yang berada di perbukitan ke tempat yang aman. Tebing setinggi 15 meter longsor di Palopo, jalan penghubung ke Luwu terputus. Hujan deras yang mengguyur kota Palopo, Sulawesi Selatan membuat tebing setinggi 15 meter longsor. Longsor menutup penuh jalan penghubung antar kota Palopo dan Kabupaten Luwu. Akibat longsor, kendaraan roda 4 maupun roda 2 tidak dapat melintas. Material longsor berupa batu, tanah menutupi badan jalan sepanjang 60 meter. Petugas TNI mulai membersihkan area longsor menggunakan alat seadanya. Akibat kejadian ini, 3 unit kendaraan roda 2 tertimbun material longsor, sementara 4 orang yang mengendarai kendaraan tersebut berhasil selamat. Demikian yang bisa kami infokan. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kemanusiaan. Salam baga.